Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita sama-sama akan membahas tentang syok ya. Adik-adik kalian sudah pernah dengar ini? Syok. Sudah pernah dengar? Sudah Pak. Ah, halo? Belum pernah dengar Ya atau sudah Pak. pernah dengar? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah Pak. Di sini Kalau menurut adik-adik syok itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, syok itu uh, sebenarnya itu adalah gangguan perfusi ya. Ini coba kita lihat pendapat beberapa ahli yang saya kutip di sini. Ada Waker dan Winters 2014 itu mereka mengatakan demikian bahwa syok itu adalah kegagalan perfusi. Jadi kata kuncinya itu adalah perfusi ya adik-adik sekalian. Dan pengiriman oksigen menuju jaringan. Jadi ada kegagalan perfusi ya. Lalu Stephenson 2020, syok adalah kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan peningkatan bahan-bahan sisa metabolisme. Ya, adik-adik sekalian. Apa itu perfusi? Jadi kalau kita lihat dari dua pengertian ini, ya, kalau kita lihat dari dua pengertian ini, kata kuncinya itu adalah perfusi, kemudian suplai oksigen ke jaringan. Itu kata kuncinya. Ya, ada gangguan pada perfusi. Kalau kita bicara tentang shock, pasti kita bicara tentang gangguan perfusi. Nah, perfusi sendiri itu apa, adik-adik sekalian? Halo? Jadi kalau kita bicara tentang perfusi, itu kita bicara tentang bagaimana ya darah itu mensuplai oksigen ke seluruh jaringan yang ada dalam tubuhnya kita. Itu perfusi, ya. Kalau shock, shock itu berarti gangguan pada pengiriman ini, gangguan pada perfusi, ya adik-adik sekalian ya. Gangguan pada suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel untuk bisa hidup, ya. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Bisa, Pak. bisa Pak. Siapa? Baik, jadi seperti itu ya adik-adik sekalian. Perfusi itu adalah shock itu adalah gangguan perfusi. Ya, terutama kemana? Terutama ke organ-organ penting. Jadi kita tidak bicara tentang perfusi ke ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung jari kaki, tidak. Kita bicara tentang perfusi ke organ-organ penting. Organ-organ penting yang kalau tidak mendapatkan oksigen sesuai kebutuhannya, itu maka organ itu fungsinya akan terganggu dan kehidupan ya kehidupan orang yang mengalami shock itu bisa saja terancam. Ya, dia bisa mengalami kematian atau bisa mengalami yang namanya kecacatan kalau tidak segera dibantu. Ya, jadi sekali lagi perfusi yang kita bicarakan di dalam shock itu adalah perfusi ke organ-organ penting. Seperti apa? Seperti otak, ginjal, hati, dan jantung itu sendiri. Ya, ini adalah saya coba menyimpulkan apa itu shock berdasarkan dua pengertian yang disampaikan oleh uh, ahli yaitu Waker dan Winters, lalu yang kedua itu adalah Stephenson. Ya. Shock adalah gangguan perfusi jaringan yang menyebabkan sel mengalami gangguan fungsi akibat kekurangan oksigen, ya, terutama di organ-organ penting. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang perfusi, tentu kita bicara tentang organ-organ. Kalau kita mau memahami tentang shock ya adik-adik sekalian ya. Kalau kita mau memahami tentang shock, tentu kita harus bicara tentang organ-organ yang berperan di dalam mensuplai oksigen ke seluruh tubuhnya kita. Ya. Nah, kalau saya analogikan uh, perfusi
Ya, perfusi itu seperti ini ya, seperti kamu misalnya kamu tinggal di suatu perumahan, lalu ada sistem perpipaan ya ditambah dengan apa namanya eh, apa bak penampung air yang dimana di bak itu ada pompa ya, mesin pompa air yang berperan menghantarkan air dari penampungan ini menuju ke rumah-rumah yang membutuhkan ya. Nah, pompa di sini itu kita bisa dianalogikan seperti jantung ya, atau jantung itu kita analogikan seperti mesin pompa ini ya adik-adik sekalian. Lalu pipa-pipa yang membantu mengalirkan air dari tempat penampungan ke rumah-rumah atau ke sel-sel ini adalah pembuluh darah ya adik-adik sekalian. Nah, proses supply air dari penampungan ke rumah-rumah ini akan terganggu kalau mesinnya itu rusak, kalau pipanya ini bermasalah, misalnya bocor ya, atau ada sumbatan ya. Jadi gangguan suplai itu bisa terjadi karena hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, adik-adik sekalian, hal seperti itu juga berlaku di dalam tubuhnya kita, yaitu yang berkaitan dengan sistem sirkulasi di dalam tubuhnya kita ya adik-adik sekalian. Nah, untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh itu kita butuh alat pompa yang kita sebut dengan jantung. Lalu pembuluh darah yang berperan seperti pipa tadi mengalirkan darah ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel ya. Lalu selain itu kita juga butuh yang namanya sel darah merah ya. Kalau di sini tadi kita tidak ada yang bisa kita analogikan seperti sel darah merah. Nah, sel darah merah itu kalau mau saya analogikan atau saya umpamakan itu seperti angkot ya. Makanya sel darah merah itu sering juga disebut sistem transportasi. Kenapa? Karena sel darah merah ini dia di dalamnya itu ada hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen ya untuk dibawa dan diantar ke sel-sel yang membutuhkan. Ya, nanti detailnya seperti apa kita akan bahas. Kemudian pembuluh darah ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Pembuluh darah ini adik-adik sekalian ini ya. Ini hemoglobin tadi ya yang tadi saya bilang tuh ya. Di sini ada zat besi, di zat besi itulah oksigen akan menempel lalu dibawa ke seluruh tubuh. Hemoglobin sendiri tuh dia ada di dalam sel darah merah. Ini hemoglobin. Adik-adik bisa lihat? Kamu bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini Bisa, Pak. hemoglobin kalau saya keluarkan dia kira-kira kelihatannya seperti ini. Ya, di dalam hemoglobin itu ada zat besi yang berperan mengikat oksigen, molekul oksigen. Ya. Nah, kalau kita ibaratkan seperti angkot tuh zat besi itu adalah tempat duduknya oksigen ini. Nanti kalau sudah sampai di sel, ikatan ini akan terlepas sehingga oksigen kemudian bisa masuk ke dalam sel. Lalu dipakai untuk metabolisme, ya. Lalu pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri adik-adik sekalian, ini ada 3 lapisan, ada tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Bagian paling luar itu disebut dengan tunika adventitia, yang tengah itu disebut dengan tunika media, kemudian bagian dalam, bagian yang paling dalam, yaitu yang membentuk lumen, itu kita sebut dengan tunika intima, adik-adik sekalian ya. Nah, aliran darah di dalam pembuluh darah ini sangat tergantung pada satu diameter pembuluh darah, yang kedua permeabilitas pembuluh darah. Apa itu yang dimaksud dengan diameter dan permeabilitas? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ya. Kemudian jantung, ya adik-adik sekalian.
Jantung ini sangat penting sekali karena dia dibentuk oleh otot-otot kontraktil, ya, sehingga dia bisa berkontraksi, sehingga pada saat dia berkontraksi darah akan keluar dari jantung dan menuju ke seluruh tubuh. Setiap satu kali pompa, jantung itu mengeluarkan 70 sampai 75 ml darah yang kita sebut dengan stroke volume. Ya, adik-adik sekalian. Itu kalau jantungnya sehat. Ya, jadi kalau jantungnya sehat, dia setiap satu kali pompa itu 70 sampai 70 ml darah akan keluar. Ya. Tapi kalau ada gangguan, mungkin setiap satu kali pompa yang keluar tidak sampai 70, tidak sampai 75, mungkin 60, bahkan mungkin hanya 50 saja. Tentu keadaan seperti ini akan mengganggu supply. Ya, adik-adik sekalian. Jadi, adik-adik sekalian, shock itu terjadi kalau ada gangguan pada ini, mesin pompa atau jantung, pembuluh darah, dan ada gangguan pada sel darah merah. Ya. Nanti kita akan bahas dengan contoh-contoh kasusnya, ya. Nah, ini jantung yang tadi saya bilang, adik-adik sekalian. Setiap satu kali pompa, Nah, ini jantungnya. Setiap satu kali pompa itu dia mengeluarkan kurang lebih ada 75 ml darah setiap satu kali pompa. Itu kalau jantung ini sehat. Tapi kalau ada gangguan, ya, dengan jantung, maka setiap satu kali pompa mungkin tidak sampai 75, bisa saja mungkin hanya 50 ml. Kalau hanya 50 ml mungkin tidak akan bisa mencukupi kebutuhan sel. Pasti suplainya juga akan terganggu. Ya, adik-adik sekalian. Ini dasar-dasar teori yang adik-adik perlu pahami sebelum kita membahas tentang shock. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan masalah pada jantung, ya, ini yang bisa menyebabkan gangguan suplai oksigen atau gangguan perfusi yang terjadi pada pasien-pasien shock. Nah, kita coba lihat yang pertama, kasusnya yaitu kardiak tamponade. Ini ya, kardiak tamponade. Apa sih sebenarnya kardiak tamponade? Jadi adik-adik sekalian, ini coba kalau kita lihat ini ya. Kalau kita perbesar ini ya. Di jantung itu sebenarnya ada satu selaput tipis yang kita sebut dengan perikardium yang membungkus jantung. Ya. Di antara lapisan perikardium dan jantung itu ada satu ruangan kecil yang kita sebut dengan pericardial cavity atau ruang perikardial yang terisi oleh cairan kurang lebih 50 ml. Ini hampir sama dengan rongga interpelera yang ada di antara pleura visceralis dan pleura parietalis. Hampir mirip seperti itu. Ya, adik-adik sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, di jantung itu sebenarnya ada satu lapisan tipis yang kita sebut dengan lapisan perikardium ini, ya, yang ya berfungsi untuk melindungi jantung, ya. Lalu di antara jantung dan perikardium sendiri itu ada satu ruangan, ya. Ini kalau kita perbesar dia seperti ini. Ada satu ruangan yang disebut ruang perikardium berisi cairan 50 ml. Dan oleh Tuhan sudah diatur hanya boleh 50 ml cairan saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh juga terisi oleh darah, karena kalau terisi oleh darah pasti jumlah cairan di sini akan meningkat. Ya. Tidak boleh juga diisi oleh cairan inflamasi. Kamu tahu cairan inflamasi, adik-adik sekalian? Kalau kamu tidak tahu, coba kamu ingat-ingat kembali. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di kalian juga di kelas. Coba kamu ingat kembali dulu kamu masih kecil, lari-lari lalu jatuh, lutut kena di aspal atau kena di tanah, lalu lututnya lecet. Kemudian kamu
lihat di lutut yang lecet tuh ada darah yang keluar, tapi juga ada cairan bening. Nah, cairan bening itu termasuk cairan yang berasal dari proses inflamasi. Cairan bening kuning, kuning bening ya. Kalau kamu ingat, ya syukur ya. Kalau kamu pernah punya pengalaman jatuh, mungkin kamu bisa ingat. Ya, itu cairan inflamasi. Jadi kalau ada reaksi peradangan di jantung atau di perikardium ya, seringkali apa namanya? Rongga perikardial ini akan meningkat jumlah cairannya yang berasal dari cairan inflamasi. Atau pada kasus-kasus trauma misalnya, ada kasus trauma orang misalnya bawa motor atau bawa mobil lalu tiba-tiba terjadi tabrakan, lalu setir mobil itu hantam di dadanya. Lalu uh, benturan itu kemudian mencederai jantungnya ya, menyebabkan perdarahan di mana darah itu kemudian mengisi rongga rongga perikardial ini ya. Jadinya seperti ini ya kira-kira. Nah, ini lihat ini rongga perikardial, sorry. Nah, ini rongga ini perikardium. Karena sudah terisi oleh banyak cairan, maka di sini tekanannya akan meningkat ya adik-adik sekalian ya. Ya kamu bayangkan saja, misalnya ruangan kelas yang dirancang untuk 50 orang, tapi kemudian diisi dengan 200 orang, tentu saja ruangan itu menjadi sesak ya. Tekanan juga akan meningkat di sana. Ya sama juga dengan rongga perikardial ini. Diciptakan hanya boleh untuk menampung 50 ml cairan. Tapi ini sudah ditambah dengan cairan inflamasi atau darah sehingga apa? Tekanan di sini akan meningkat ya. Ketika tekanan di sini akan meningkat, jantung ini ketika dia mau mengembang itu dia akan mengalami kesulitan ya. Sedangkan adik-adik sekalian, pengisian kembali jantung itu tergantung ventrikel ini mengembang atau tidak. Dia mengembang dengan bagus atau tidak. Nah, ventrikel ini kalau misalnya uh, dia bisa mengembang dengan bagus atau dia normal, maka pada saat ventrikel ini diisi, di dalam ini kemungkinan ada sekitar 120 sampai 130 ml darah. Ya. Meskipun yang keluar nanti hanya 70 ml, tapi pasti yang terisi itu kurang lebih sekitar 120 ml darah. Ya, adik-adik ya. Kalau dia mengembang dengan bagus. Ini. Jadi setiap kali dia mengembang, pasti darah dari atrium akan masuk ke sini. Begitu juga dari atrium sini akan masuk ke sini. Kenapa begitu? Karena perbedaan tekanan ya adik-adik sekalian. Ini kalau dia membesar, tekanan di sini akan menurun. Karena tekanan menurun, cairan dari sini, darah dari sini akan mengalir karena di sini pada saat itu di atrium itu tekanannya lebih tinggi. Ya, kita tahu bahwa cairan itu selain bergerak mengikuti hukum gravitasi, dia juga bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Ya. Jadi kalau ini tidak melebar, ya, karena tekanan dari sini, maka tekanan di dalam ruangan ini tetap tinggi. Akibatnya darah dari sini juga tidak akan bisa mengalir ke sini. Sehingga pengisian kembali ventrikel itu terganggu. Kalau misalnya yang mengisi ventrikel itu cuma 100 ml, tentu yang keluar tidak sampai 70 ml atau 90 ml saja. Tentu yang keluar tidak sampai 70 ml, tidak sampai 75. Misalnya cuma 60. Ya. Misalnya cuma 60 ml, maka tentu saja suplai akan terganggu juga. Ya. Sampai di sini paham adik-adik sekalian? Halo? Tampak. Paham ya? Oke. Paham. Jadi itu contoh kasus yang pertama, itu kardiak tamponade. Jadi kardiak tamponade itu terjadi ketika cairan inflamasi atau darah mengisi rongga perikardial sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di rongga perikardial sehingga mengganggu
recoil atau pengembangan jantung sehingga pengisian kembali ventrikel itu terganggu. Ketika pengisian kembali ventrikel terganggu, maka stroke volume akan berkurang, cardiac output juga akan berkurang, sehingga supply oksigen juga akan terganggu. Nah, itu adalah konsep dasar shock untuk kasus-kasus cardiac tamponade. Ya. Lalu yang berikutnya, heart attack, serangan jantung. Ya. Nah, ini. Adik-adik sekalian, kemarin kan kita sudah bahas tentang ini ya, tentang apa namanya, akut coronary syndrome ya. Nah, tentu saja kita sudah bahas juga bahwa akut coronary syndrome itu terjadi karena peningkatan plak kolesterol di dalam pembuluh darah jantung, sehingga menyumbat pembuluh darah jantung, sehingga akibatnya pembuluh darah jantung ini tidak bisa menghantarkan oksigen ke otot-otot jantung di daerah yang tersumbat. Misalnya tersumbatnya di sini ya, ini ada blok di sini oleh plak kolesterol ini ya, maka suplai oksigen, suplai nutrisi ke area ini akan terganggu ya. Ketika aliran darah tidak sampai ke sel-sel ini ya, lalu oksigen juga tidak dihantar ke sel-sel ini, maka tentu saja sel-sel ini akan mengalami yang namanya kematian atau nekrosis. Nah, kalau sel otot jantung di sini mati, tentu saja kemampuan otot jantung untuk memompa darah itu akan berkurang. Akibatnya sama seperti tadi. Setiap satu kali pompa tidak sampai 70 ml darah yang keluar, mungkin hanya 65 atau 60 atau bahkan 50 saja yang keluar setiap satu kali pompa. Nah, kalau ini terjadi karena apa? Karena kematian dari otot jantung sehingga kemampuan pompa jantung itu menurun ya, berbeda dengan kasus yang awal tadi, kardiak tamponade. Otot jantung baik-baik saja kalau kardiak tamponade ya. Hanya pengembangan dari ventrikel itu yang terganggu akibat dari kardiak tamponade. Kalau heart attack itu terjadi kematian pada sel otot jantung sehingga kemampuan pompa dari otot jantung itu berkurang, sehingga setiap satu kali pompa harusnya 75 ml darah keluar, ini tidak, hanya 50 ml darah saja, misalnya seperti itu. Tentu kondisi seperti ini juga akan mengganggu perfusi atau mengganggu suplai oksigen ya, adik-adik sekalian. Bisa dipahami? Halo? Kasus yang berikutnya itu adalah sudden cardiac arrest. Kalau cardiac attack itu berkaitan dengan suplai oksigen yang kemudian menyebabkan otot jantung nekrosis sehingga apa namanya, kemampuan pompa jantung berkurang. Kalau sudden cardiac arrest itu berkaitan dengan listrik jantung ya. Nah, biasanya listrik jantung ini bermasalah kalau ada masalah-masalah di elektrolit misalnya. Contoh kasus, nah, orang ini mengalami gagal ginjal sehingga kaliumnya meningkat di dalam darah. Ya, itu pasti akan mengganggu kontraksi jantung. Bisa saja terjadi yang namanya ventricle fibrilasi misalnya seperti itu. Ya. Lalu gangguan pada kalsium misalnya. Ya, ini elektrolit penting yang berperan dalam kontraksi jantung. Ya, adik-adik sekalian. Atau misalnya suplai darah ke sistem konduksi jantung ini terganggu. Misalnya tadi karena plak tadi ya. Lalu sistem konduksi jantung ini mengalami kematian atau mengalami gangguan fungsi karena
uh, oksigen tidak sampai ke sel konduktif. Ya, ingat bahwa oksigen itu berperan penting di dalam pembentukan ATP atau energi. Sehingga kalau misalnya terjadi sumbatan dan oksigen tidak sampai ke sistem konduksi jantung, tentu saja kemampuan sistem konduksi jantung untuk menghasilkan listrik juga akan berkurang. Nah, itu bisa saja menyebabkan jantungnya tiba-tiba berhenti memompa. Ya, kalau jantung tiba-tiba berhenti memompa, tentu saja stroke volume itu akan bisa saja sampai nol, tidak keluar sama sekali. Ya, ya sama dengan cardiac attack juga begitu. Ya, sehingga tentu saja kondisi ini akan mengganggu yang namanya perfusi ke organ-organ penting lainnya. Ya, baik itu ke jantung sendiri maupun ke otak, hati, ginjal dan seterusnya. Ya, adik-adik sekalian. Sampai sini bisa paham? Nah, itu 3 contoh kasus ya. 3 contoh kasus untuk uh, shock yang disebabkan karena masalah pada jantung. Ya, ya adik-adik sekalian ya. Nah, selanjutnya kita coba bahas shock yang disebabkan karena masalah pada pembuluh darah. Darah dan pembuluh darah ya. Darah dan pembuluh darah. Oke, yang pertama kita coba lihat dulu berkaitan dengan diameter pembuluh darah, ukuran pembuluh darah. Kalau diameter pembuluh darah menjadi besar itu disebut apa ya adik-adik sekalian? Halo? 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 Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau diameter pembuluh darah itu membesar itu kita kenal dengan istilahnya apa ya adik-adik? Vasodilatasi, Pak. Ya, vasodilatasi. Ya. Kamu bisa lihat ini kah adik-adik sekalian? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kamu bisa lihat ya, di sini ada 2 keran. Satu keran yang dihubungkan dengan selang yang diameternya besar, sama satu dihubungkan dengan selang yang diameternya kecil. Ya. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi ya ketika apa yang terjadi dengan alirannya. Ketika saya buka keran ini, coba kita lihat. Mana yang alirannya itu lebih kencang, lebih deras? Yang diameternya tinggi, besar, atau yang diameternya kecil? Yang kecil, Pak. Ya, ini kamu bisa lihat ya, yang kecil ini yang alirannya itu lebih kencang. Sementara yang besar ini alirannya itu lebih lambat dia. Ya. Nah, itu juga terjadi dengan kita punya pembuluh darah ya, adik-adik sekalian. Nanti kita coba lihat. Oke. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan pembuluh darah kalau dirangsang oleh saraf simpatik ini ya. Ini adalah saraf simpatik. Ya. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata kalau pembuluh darahnya kita itu dirangsang oleh saraf simpatis, dia akan mengalami yang namanya vasokonstriksia. Jadi adik-adik sekalian, supaya mempertahankan pembuluh darah kita tuh ukurannya itu tetap, maka di pembuluh darah ini ada 2 saraf yang bekerja, yaitu simpatik dan parasimpatik. Misalnya terjadi sesuatu lalu rangsangan simpatik itu berkurang, maka rangsangan parasimpatis yang akan meningkat. Efek simpatis dan parasimpatik ke pembuluh darah ini saling berlawanan.
Kalau simpatik tadi ada bisa lihat sendiri, simpatik itu menyebabkan vasokonstriksi, kalau parasimpatik itu menyebabkan vasodilatasi. Ya, kerjanya berlawanan sehingga mereka harus kerja sama-sama supaya ukuran dari pembuluh darah itu dipertahankan. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau misalnya saraf simpatik ini tidak bekerja dengan baik, lalu parasimpatik bekerja dominan, maka akan terjadi yang namanya vasodilatasi, ya. Ya, akan terjadi yang namanya vasodilatasi. Gitu ya. Kalau seandainya saraf simpatik itu tidak bekerja dengan baik, ya. Misalnya pada kasus-kasus trauma kepala, ya. Pada kasus-kasus trauma kepala di mana pasien itu sudah mengalami peningkatan tekanan intrakranial, ya. Lalu kerja uh, simpatis kemudian mengalami gangguan, maka kerja parasimpatis akan berlebihan di pembuluh darah ini sehingga terjadi yang namanya vasodilatasi. Kamu bisa lihat analogi tadi, ya. Kalau selang itu diameternya besar, alirannya akan lambat. Tapi kalau kalau diameternya kecil, alirannya akan lebih deras. Itu karena apa? Karena kalau diameternya lebar, tekanannya akan berkurang sehingga kekuatan dorongan itu akan berkurang, makanya aliran jadi lambat. Sementara kalau diameternya kecil, tekanannya jadi tinggi, kekuatan dorongan juga akan menjadi lebih besar sehingga aliran jadi lebih cepat. Itu alasannya. Ya, adik-adik sekalian. Sehingga ya, apapun kasus yang menyebabkan diameter pembuluh darah ini membesar atau yang mengalami vasodilatasi, apalagi kalau vasodilatasi itu terjadi di sebagian besar pembuluh darahnya kita, maka tentu saja suplai akan mengalami gangguan karena tadi ingat, kalau diameternya itu membesar, diameter pembuluh darah membesar, maka aliran terganggu, ya. Ini saya ada mengutip satu satu penelitian teknik orang dosen teknik, ya. Di dalam artikelnya itu dia mengatakan seperti ini. Ini Rahayu namanya, saya kutip tahun 2021. Dia mengatakan bahwa fluida itu adalah cairan yang mengalir pada pipa yang berdiameter setengah in lebih cepat dibandingkan dengan cairan yang mengalir pada pipa dengan diameter 1 in, ya. Jadi kalau pipanya itu diameternya itu besar, maka alirannya itu lebih lambat dari pipa yang diameternya setengah atau lebih kecil, gitu ya. Jadi ada hukum fisika yang berlaku di dalam pembuluh darahnya kita, sehingga kalau ada masalah pada sistem saraf pusat yang menyebabkan kerja simpatik di pembuluh darah itu berkurang, lalu kerja parasimpatik yang menjadi berlebihan, maka diameter pembuluh darah akan membesar sehingga aliran menjadi lebih lambat. Tentu saja pada akhirnya itu menyebabkan suplai oksigen atau perfusi oksigen ke organ-organ penting akan terganggu juga, ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan shock, ya. Trauma kepala yang kemudian menyebabkan, bisa saja bukan trauma kepala, bisa juga kasus misalnya stroke hemoragik misalnya. Kemudian bisa juga kasus yang lain, misalnya tumor otak. Itu juga bisa menyebabkan kerja simpatik di pembuluh darah itu terganggu sehingga kerja parasimpatik jadi berlebihan di pembuluh darah. Sehingga diameter pembuluh darah akan membesar, aliran jadi lebih lambat, maka suplai oksigen juga akan menjadi berkurang. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi terkait pembuluh darah, kalau dia membesar, ya, diameternya membesar, itu akan menyebabkan shock, ya. Tapi kalau dilatasinya hanya lokal saja itu tidak masalah. Tapi kalau dilatasinya tuh hampir di seluruh tubuhnya kita, di pembuluh darah di seluruh tubuhnya kita, maka tentu saja itu akan sangat mengganggu suplai, ya.
Lalu yang berikutnya itu adalah peningkatan permeabilitas. Peningkatan permeabilitas biasanya itu disertai juga dengan dilatasi. Nah, ini sering terjadi pada apa? Reaksi inflamasi, ya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan ini misalnya ya, satu, sepsis. Kedua, anafilaksis. Ya. Sepsis dan anafilaksis ini itu berkaitan juga dengan reaksi inflamasi yang kemudian menyebabkan diameter pembuluh darah itu menjadi besar, ya, atau vasodilatasi, dan permeabilitas pembuluh darah itu meningkat sehingga terjadi kebocoran. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah? Nah, ini saya ada gambar sketsa pembuluh darah, adik-adik sekalian. Mungkin kalian sudah pernah lihat, saya sudah pernah mencontohkan ke kalian mungkin. Ya. Ini saya hapus dulu. Itu tadi itu analogi glukosa ya. Jadi ini pembuluh darah kita ya, saya ibaratkan seperti ini sketsanya. Nah, adik-adik sekalian, apa namanya? Pembuluh darah kita itu kan tersusun dari apa? Sel-sel yang tersusun satu sama lain membentuk suatu pipa seperti itu ya. Ini sel kita sebut dengan sel pipis selapis atau sel simple squamous epithelium. Ya. Ini satu sel sendiri ya. Nah, ketika terjadi inflamasi ya, misalnya ada bakteri yang datang menyerang, lalu dia menyebabkan ini ya, misalnya ini. Dia mengeluarkan toksin, lalu menyebabkan kerusakan pada sel-sel ini. Misalnya saja ya, dia menyebabkan sel-sel ini mengalami kerusakan. Ya. Maka sel-sel ini kemudian akan mereka mengeluarkan zat-zat yang kemudian merangsang sel-sel yang masih baik di sekitarnya itu untuk mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Termasuk ini adalah sel mast ya. Sel mast ini ketika sel-sel ini rusak, dia itu panik juga dia. Lalu ketika dia panik, dia mengeluarkan cairan-cairan inflamasi, misalnya seperti apa? Histamin, ya. Interleukin, bradikinin, ya. Nah, mediator-mediator inflamasi ini kalau dikeluarkan, lalu ketika mereka berikatan dengan reseptornya yang ada di pembuluh darah ini, maka yang terjadi itu adalah apa, adik-adik sekalian? Kamu bisa lihat di sini, ya. Pembuluh darah ini, sel-sel ini lalu merenggang, ya, seperti ini, sehingga ada semacam kebocoran. Kalau sebelumnya kan, kamu bisa lihat ya, ini kalau saya perbesar, rapat sekali ya mereka ya, ini ya. Sehingga ketika kalau ada darah ya atau cairan lewat, tidak bisa tembus karena ini rapat. Tapi kalau terjadi inflamasi, ya, mediator inflamasi kemudian melekat di sini, berikatan dengan reseptornya, maka terjadi peningkatan permeabilitas. Yang dimaksud dengan terjadi peningkatan permeabilitas ketika hubungan antara sel ini dengan sel ini itu merenggang, sehingga muncul celah, di mana celah ini bisa dimanfaatkan oleh cairan untuk keluar, ya. Tadinya itu tidak bisa, ini sekarang sudah bisa keluar dia, ya. Kamu bayangkan adik-adik sekalian, kalau ini terjadi luas di seluruh tubuhnya kita, cairan banyak yang keluar, tentu saja suplai akan terganggu, betul tidak? Halo adik-adik, masih perhatikan saya? Masih, Pak. Ketika cairan-cairan ini keluar, tentu saja suplai akan terganggu, ya. Kenapa suplai akan terganggu? Ya, tentu
saja terganggu karena cairan banyak yang keluar, tidak lewat lagi di pembuluh darah. Ya, misalnya kalau yang keluar hanya cairan, biasanya itu viskositas darah akan meningkat. Darah itu akan kental, semakin kental. Sehingga itu juga selain karena volume darah yang berkurang, juga karena viskositas darah meningkat sehingga aliran menjadi lebih lambat. Ya, jadi ketika volume darah itu berkurang karena cairan banyak yang keluar, aliran akan lambat. Itu satu. Yang kedua, ketika cairan banyak keluar, kekentalan darah akan meningkat. Itu juga buat aliran darah akan berkurang. Nah, ini dua hal ini akan mengganggu suplai. Sehingga yang namanya sepsis ya atau anafilaksis itu akan menyebabkan shock, akan menyebabkan gangguan perfusi pada organ-organ penting. Kenapa? Karena kondisi ini itu terjadi hampir di seluruh pembuluh darah tubuhnya kita, terjadi luas di pembuluh darah kita, bukan terjadi lokal, tidak, dia terjadi luas di seluruh pembuluh darah tubuh kita. Baru tambah lagi kalau yang namanya sepsis dan anafilaksis itu bukan hanya permeabilitas darah, pembuluh darah meningkat, tapi juga diameter pembuluh darah ini juga meningkat. Ya tadi sebelumnya kita sudah bahas, kalau diameter pembuluh darah meningkat, aliran juga akan terganggu. Jadi ada tiga hal ini yang menyebabkan aliran cairan atau aliran darah di dalam pembuluh darah itu akan berkurang pada kasus sepsis anafilaksis ya, seperti itu. Nah, luka bakar juga seperti itu adik-adik sekalian. Luka bakar selain ketika kulit ini kan di bawahnya ada lapisan lemak ya. Lapisan lemak itu berfungsi sebagai barrier yang menahan cairan supaya dia tetap di dalam tubuhnya kita, jangan terlalu gampang keluar. Ketika terjadi luka bakar lalu lapisan lemak ini rusak, maka cairan akan gampang sekali keluar. Selain itu, panas ya, itu menyebabkan pembuluh darah, permeabilitas pembuluh darah itu akan meningkat dan diameter atau ukuran dari pembuluh darah itu akan meningkat ya, yang kita kenal dengan vasodilatasi tadi. Jadi kondisi yang seperti ini juga terjadi pada pasien-pasien luka bakar. Makanya pasien-pasien luka bakar ini juga harus diterapi cairan. Bahkan kadang-kadang harus harus diguyur misalnya ya, resusitasi cairan ya, dilakukan resusitasi, tapi yang diberikan itu adalah cairan. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Sampai di sini paham adik-adik? Ini tentang pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah tadi pertama kita sudah bahas terkait diameternya. Kasus yang biasanya muncul itu kasus-kasus seperti trauma kepala, stroke, tumor otak ya. Lalu yang berikutnya itu adalah sepsis dan anafilaksis. Sepsis dan anafilaksis itu menyebabkan pembuluh darah itu melebar atau diameter pembuluh darah meningkat atau vasodilatasi, dan permeabilitas pembuluh darah juga meningkat. Ya. Yang berikutnya itu adalah luka bakar juga sama, menyebabkan permeabilitas pembuluh darah meningkat sehingga cairan banyak yang keluar. Kalau pada luka bakar itu albumin, misalnya ini albumin ya, albuminnya juga ikut keluar. Ini misalnya ini albumin juga ikut keluar. Sementara albumin itu berperan penting di dalam tekanan osmotik koloid. Tekanan osmotik koloid adalah tekanan yang menyebabkan cairan dari luar pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah. Itu tekanan osmotik koloid. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang menyebabkan cairan dari dalam pembuluh darah keluar dari pembuluh darah. Dua tekanan ini bekerja secara seimbang sehingga cairan yang masuk dengan cairan yang keluar itu seimbang. Selalu kalau normal seperti itu. Tapi kalau albumin sudah banyak keluar, maka tekanan osmotik koloid ini berkurang sehingga cairan yang masuk itu sedikit, sedangkan yang keluar tetap banyak. Akibatnya kehilangan cairan juga, terjadilah yang namanya shock ya. Jadi luka bakar itu ditambah lagi, masalah cairan itu ditambah lagi dengan ini, kehilangan albumin ya. Kalau kamu sudah pernah praktek, biasanya orang luka bakar kadang-kadang juga diresepkan transfusi albumin ya.
Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, adik-adik? Oke. Tadi terkait pembuluh darah. Yang berikutnya adalah terkait darah. Sel darah merah. Ya. Adik-adik sekalian, oke. Jadi adik-adik sekalian, sel darah merah ini juga bisa, kalau ada gangguan pada sel darah merah ini juga bisa menyebabkan orang mengalami shock, ya. Contoh, pasien dengan apa? Polisitemia. Polisitemia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah merah itu terlalu banyak. Kalau sel darah merah terlalu banyak, tentu saja kekentalan darah itu akan meningkat. Ya, kamu coba bayangkan adik-adik sekalian, susu kental manis dan extra jos, misalnya seperti itu ya. Susu kental manis di gelas A, extra jos di gelas B. Kalau saya tuang, mana yang akan habis duluan? Gelas yang berisi extra jos atau gelas yang berisi susu kental manis? Susu kental manis yang belum dicampur air ya, masih susu kental manis yang asli itu. Adik-adik, coba kamu jawab dulu biar ada interaksi sedikit. Hah? Halo? Ya, Pak. Oh, di saya punya tangan kanan ada gelas berisi extra jos. Di saya punya tangan kiri berisi kaleng susu kental manis yang sudah saya buka. Lalu ketika saya tuangkan, mana yang habis duluan? Extra jos. Extra jos ya. Karena alirannya lebih Cepat. cepat. Sedangkan kalau susu kental manis alirannya sedikit lebih lambat. Lebih lambat. Ya. Itu juga terjadi dengan kita punya darah, adik-adik sekalian. Kalau sel darah merah terlalu banyak, darah akan semakin kental. Kalau darah kental, tentu saja dia mengalir di kita pembuluh darah juga jadi lambat. Ini juga bisa mengganggu supply. Makanya orang-orang dengan kasus polisitemia itu dianjurkan untuk sering-sering transfusi darah. Supaya jangan sampai terjadi itu yang namanya kekentalan darah mengental. Ya, atau viskositas darah meningkat. Kasus lain, misalnya hiperglikemi. Tahu hiperglikemi toh? Adek? Tahu tidak hiperglikemi? Halo? Tahu, Pak. Kadar gula di dalam darah meningkat ya. Hiperglikemi itu berarti kadar gula di dalam darah meningkat. Kalau misalnya kadar gula di dalam darah tuh sampai 600 mg per desiliter ya, viskositasnya akan meningkat. Ya. Itu sama seperti misalnya begini ya. Air di tangan kanan, air satu lagi di tangan kiri. Yang di tangan kanan ini saya kasih 2 sendok gula, yang di tangan kiri itu saya kasih 2 kg gula. Mana yang jadi lebih kental? Yang gelas berisi 2 sendok gula atau air berisi 2 kg gula? Air yang berisi 2 kg gula. Jadi kalau kadar gula di dalam air itu meningkat, pasti cairan jadi semakin kental. Begitu juga dengan kita punya darah ini. Ya. Kalau ada masalah dengan insulin, lalu kadar gula di dalam darah jadi tinggi sekali, misalnya tadi 600 mg per desiliter, maka darah akan semakin kental. Kalau darah semakin kental, maka alirannya di dalam pembuluh darah juga akan terganggu. Ya, adik-adik sekalian ya. Sampai di sini bisa paham ya? Jadi itu masalah-masalah yang bisa timbul, masalah-masalah yang menyebabkan shock ya.
adik-adik sekalian ya. Masalah pada jantung ada beberapa kasus yang tadi sudah kita bahas, ada tamponade, ya, ada heart attack, sudden cardiac arrest. Kalau masalah pada pembuluh darah itu, darah dan pembuluh darah itu adalah uh, dilatasi yang berlebihan pada pembuluh darah, misalnya pada kasus trauma kepala, stroke, tumor otak, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, misalnya pada kasus sepsis, anafilaksis. Kemudian kalau masalah pada darahnya itu misalnya terjadi peningkatan viskositas atau terjadi peningkatan kekentalan darah, kasusnya itu misalnya polisitemia atau hiperglikemi, ya. Oh ya, ada satu kasus lagi, misalnya seperti ini, ya. Ini kan sel darah merah, ya. Ini oksigen, ya. Ketika di alveolus paru-paru, di alveolus paru-paru kan oksigen dari alveolus akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu dia berikatan dengan ini berikatan dengan hemoglobin yang ada zat besinya. Yang biru ini hemoglobin, ya, yang kuning ini adalah zat besi, ya. Nah, ini oksigen masuk lalu berikatan. Nah, kemampuan oksigen berikatan dengan hemoglobin itu ini misalnya ini adalah karbon monoksida yang kotak merah ini. Kotak merah ini adalah karbon monoksida, ya. Kemampuan karbon monoksida untuk berikatan dengan hemoglobin itu lebih kuat daripada kemampuan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Jadi, kalau misalnya seperti ada kasus, ya, pulang dari belanja, ya, jadi satu keluarga ini mereka pergi belanja dengan menggunakan mobil, ya. Mereka ada anak berusia misalnya 3 tahun. Lalu ketika pulang dari belanja, mereka sampai di rumah, mereka semua masuk ke dalam rumah, mereka lupa anak usia 3 tahun yang tertidur di dalam mobil. Kunci mobil, lalu tutup pintu, jendela semua tutup. Lalu pembakaran tidak sempurna dari knalpot mobil itu menghasilkan yang namanya karbon monoksida, ya. Lalu di dalam mobil itu muncul karbon monoksida, ya. Muncul karbon monoksida. Ini, ya. Nah, karbon monoksida yang terhirup oleh anak itu bersama dengan oksigen, ya, itu sampai di alveolus. Lalu karena kemampuan karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin itu lebih kuat, maka oksigen belum sampai di sini, dia sudah duluan. Dia sudah ambil tempatnya oksigen. Sehingga ketika oksigen mau masuk sih tidak ada tempat lagi. Akhirnya oksigen tidak berikatan dengan hemoglobin, ya. Ini semua nih, ya. Tidak berikatan dengan hemoglobin, tapi berikatan dengan karbon monoksida. Sehingga apa? Sel darah merah ini kemana-mana, ke sel itu dia tidak bawa oksigen, tapi dia bawa karbon monoksida. Sedangkan karbon monoksida tidak dibutuhkan oleh sel. Ya, ini juga bisa menyebabkan shock, ya.
Pernah dengar kasusnya adik-adik? Sering keluar di berita tuh ya. Oke, dari penjelasan saya tadi, ya, dari penjelasan saya tadi, maka kita bisa kelompokkan shock itu berdasarkan masalah pada beberapa sistem tadi, yaitu pada darah, pembuluh darah, jantung, ya. Kita lihat di sini. Jadi shock ada shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu biasanya terjadi karena apa? Karena volume darah di dalam pembuluh darah itu berkurang. Apa kasus yang mendasari? Gastroenteritis, masalah-masalah pada sistem pencernaan. Contoh, anak-anak yang mengalami muntaber, ya, perdarahan, muntah yang berlebihan, ya, ya. Dasar masalahnya apa? Ini disebut lack of fluid. Itu berarti kekurangan cairan di mana? Di dalam pembuluh darah. Sehingga ketika jantung memompa, darah yang mengalir itu hanya sedikit saja. Ya. Di sini dia bilang jantung tuh pompa kosong, di dalam pembuluh darah itu tidak ada apa-apa. Ya. Seperti itu. Kemudian shock distributif. Shock distributif ini berkaitan dengan tadi. Apa namanya? Dilatasi yang berlebihan, ini lihat ini. Dilatasi, ya, atau apa namanya? Peningkatan permeabilitas pembuluh darah tadi, ya. Dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Contoh kasusnya itu adalah sepsis, head injury atau cedera kepala, dan anafilaksis, ya. Ini saya ambil dari jurnal ya, adik-adik sekalian ya. Ini saya copy dari jurnal. Ya. Dasar masalahnya itu apa? Ini. Volume darah, kemudian pompa darah itu normal, tapi pembuluh darah yang terlalu melebar, ya. Ini kalau hanya vasodilatasi saja ya. Tapi kalau disertai dengan disertai dengan peningkatan permeabilitas, tentu volume darah juga akan bermasalah, ya. Ya. Kalau hanya dilatasi saja berarti kamu ingat tadi analogi tadi ya, air keran tadi dengan selang. Kalau selangnya diameternya terlalu besar, aliran akan jadi lebih lambat, ya. Nah, itu shock distributif. Kemudian shock kardiogenik itu terjadi karena masalah-masalah pada jantung. Contoh, congenital heart disease. Congenital heart disease ini tadi tidak sempat saya bahas ya. Itu penyakit jantung bawaan, penyakit jantung yang diderita oleh bayi-bayi baru lahir. Contoh misalnya ventricular septal defect, tetralogy Fallot, patent ductus arteriosus, ya. Kondisi-kondisi pada jantung seperti itu bisa menyebabkan stroke volume itu berkurang, ya. Tadi satu kali pompa harusnya 75, ini satu kali pompa tidak sampai 75, ya. Sehingga tentu saja suplai akan terganggu. Pneumotoraks, kardiak tamponade tadi kita sudah bahas, ya. Kemudian shock obstruktif. Aliran darahnya itu abnormal. Contoh kasus itu apa ya? Di sini pembuluh darahnya tersumbat, kemudian tension pneumotoraks, kardiak tamponade, tadi sudah kita bahas ya. Volume darah itu normal, tapi volume darahnya itu normal, tapi darah yang mengalir di pembuluh darah itu tidak bisa mencapai sel, ya, karena obstruksi, ya. Baik obstruksi di pembuluh darah maupun di alat pompanya, ya. Itu jantung sendiri. Ya, contoh misalnya apa ya? Stenosis mitral. Katup mitral tidak bisa membuka dengan sempurna. Kemudian shock disosiatif. Shock disosiatif itu yang tadi karbon monoksida itu ya. Karbon monoksida. Anemia juga bisa. Ya. Keracunan karbon monoksida, ya. Itu berkaitan dengan kemampuan sel darah merah membawa oksigen. Tadi sudah saya jelaskan, ya.
Nah, lalu bagaimana sih resusitasi cairan pada pasien-pasien dengan shock? Kita coba bahas ya. Nah, ini prinsipnya ya adik-adik sekalian. Ini apa namanya, resusitasi cairan pada shock hipovolemik saja yang saya bahas di sini ya. Dehidrasi. Dehidrasi itu tadi ya bisa disebabkan karena diare, muntah ya. Yang kita lakukan pertama itu kita harus tentukan dulu persen kehilangan cairannya dengan menggunakan pierce. Nanti kita akan lihat ya, menggunakan pierce. Lalu dikalikan dengan berat badan, nanti kita akan dapatkan berapa kebutuhan cairannya. Setelah kita dapatkan kebutuhan cairannya, baru kita kasih cairannya. Jadi yang disebut dengan guyur itu bukan kita apa namanya kasih begitu saja tanpa perhitungan, tidak. Yang pertama tuh harus terukur. Terukur itu artinya kita hitung. Harus hitung kebutuhannya dulu. Ya, kalau ada orang datang dalam keadaan shock, kalau kita mau kasih terapi cairan, itu prinsip pertama yang harus diingat ya. Harus terukur. Jadi kita harus hitung dulu berapa kebutuhannya. Kita tidak asal-asal berikan. Ya. Kemudian bertahap. Ya. Terukur lalu diberikan itu bertahap. Kalau kita sudah ukur misalnya, oh dia punya kebutuhan cairan yang dia butuhkan tuh misalnya 3.000 ml. Jangan langsung dikasih semua, tapi harus bertahap. Ya, bertahap dikasihnya. Karena terapi cairan yang tanpa perhitungan itu bisa menyebabkan beban jantung meningkat. Nanti bisa muncul masalah yang lain. Misalnya udem paru misalnya, ya. Nah, jadi harus terukur, bertahap, dan yang berikutnya tuh terpantau atau termonitor. Harus selalu dipantau, dievaluasi. Setelah kita berikan cairan, kita harus pantau apakah cairannya ini sudah berhasil mengatasi shocknya atau belum. Kita dengan cara mengkaji apa yang kita kaji, nanti kita lihat ya. Gitu. Kemudian perdarahan juga begitu. Kita tentukan dulu persen perdarahannya ya. Kemudian baru kita tentukan estimasi blood volume. Kita memperkirakan kira-kira orang dengan berat badan sekian itu volume darahnya itu berapa. Kita coba perkirakan, lalu kita kalikan dengan perkiraan jumlah darah yang hilang, baru kita dapatkan berapa kebutuhannya. Ya, itu prinsip yang pertama, harus terukur, kita ukur dulu. Yang kedua, harus diberikan bertahap. Yang ketiga, terpantau atau termonitor, ya. Kemudian luka bakar kita pakai rumus Baxter. Luas luka bakar dikalikan dengan berat badan dikalikan dengan 4, ya. Nah, ini cara memberikannya seperti ini ya, adik-adik sekalian. Yang namanya bertahap itu, misalnya kita sudah dapat, oh dia pasien misalnya 50 kg, lalu kebutuhannya 30, berarti yang kita kasih itu 40 dikalikan 50 atau 20 dikalikan 50, berarti dikasih pertama tuh 1000 ml. 20 kali 50 kan 1000, ya. 1000 ml dulu dikasih. Kalau orang dewasa 1000 ml itu dikasih dalam waktu 10 sampai 20 menit. Kalau anak-anak 1000 ml itu dikalikan dengan diberikan dalam waktu 30 sampai 60 menit. Ya. Setelah kita berikan, kita harus evaluasi. Ini yang namanya terpantau. Apa yang kita evaluasi, perfusinya bagaimana? Hangat, kering, merah, atau masih lembab, pucat, dan dingin. Kalau masih lembab, pucat, dan dingin ya kita harus guyur lagi. Ya. Kemudian kalau setelah kita guyur ya kita evaluasi kembali. Guyur itu maksudnya kasih yang tadi 1000 ml lagi. Ya. Dalam waktu orang dewasa 10 sampai 20 menit. Ya. Kemudian kalau kita kaji akralnya sudah hangat, kering, merah, ya kita bisa stop bolus, kita kasih cairan maintenance. Cairan maintenance itu untuk orang dewasa 40 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau anak-anak itu kita pakai rule of 3, ya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, ini contoh kasusnya adik-adik sekalian.
contoh kasus dan penyelesaian itu ada di sini. Nah, untuk contoh kasus ini saya minta kalian siapkan catatannya karena ini jadi tugas. Halo? Ya, Pak. Oke. Ini jadi tugas, kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya saya di kampus, ya. Ini dia punya kasusnya, contoh laki-laki. Oh ya, saya lupa kasih tahu ya. Ini saya ambil dari YouTube ya. Ini dosen Airlangga yang bikin ini dari videonya dosen Airlangga, saya lupa namanya, ya. Dari ini dengan ini tuh saya ambil dari YouTube, ambil dari yang bikin itu dosen dari Airlangga. Ini contoh kasusnya ya. Laki-laki 35 tahun, berat badan 50 kilo. Atau kita bahas dulu ini, nanti saya kasih tugas lain saja ya. Ini contoh kasus ya. Laki-laki 35 tahun, berat badannya 50 kilogram. Kemudian kelas traumanya itu kelas 3. Kelas traumanya itu kita lihat dari sini. Ini pakai ini kalau kelas trauma. Kalau kelas trauma itu kita pakai GISEK Trauma Score di sini. Ya. Jadi kita kaji, yang kita kaji itu apa saja? Yang kita kaji itu adalah frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi napas, capillary refill time, ekstremitas, dan produksi urin. Misalnya dia itu kita ambil pada saat kita lakukan pengkajian, frekuensi nadinya lebih dari 120 kali per menit. Tekanan darahnya itu menurun. Frekuensi napasnya 30 sampai 40 kali per menit. Capillary refill time itu lambat, dia lebih dari 2 detik. Ekstremitasnya pucat. Produksi urinnya 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan. Kemudian status mentalnya itu gelisah, agresif, dan ngantuk. Kalau muncul tanda-tanda seperti ini, berarti kita ambil presentasi kehilangan darahnya itu sekitar 30 sampai 40%. Ya. Dalam kasus yang tadi, nah ini kehilangan darahnya itu adalah 40%. Ya. Oke. Jadi estimasi blood loss sama dengan persen kehilangan cairan itu 40% dikalikan estimasi blood volume. Estimasi blood volume itu kita dapatkan dari ini ya, ini lihat. Estimasi blood volume untuk laki-laki 70 ml dikalikan dengan berat badan. Perempuan 60 ml dikalikan dengan berat badan. Karena ini laki-laki, maka 70 dikalikan dengan berat badan itu 50, berarti 3.500. Ya. Ini 40%, EBV-nya itu adalah 3.500. 40% sama dengan 0,4 dikalikan dengan 3.500 jadi 1.400 cc. Ya. 1.400 cc ini kalau misalnya yang kita kasih itu adalah cairan kristaloid, misalnya RL atau apa namanya? RL atau apa? NaCl, maka harus dikalikan dengan 2 sampai 4, ya. Ini 2 sampai 4. 2 sampai 4 berarti 1.400 dikalikan 2 sama dengan 2.800. 1.400 dikalikan 4 sama dengan 5.600. Jadi cairan yang bisa kita kasih ke pasien ini kalau kristaloid itu adalah 2.800 sampai 5.600 cc. Ya. Bagaimana cara memberikannya? Ingat, tidak boleh kasih semua langsung. Dikasih bertahap, terukur dan bertahap. Kalau orang dewasa 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan dikasih dalam waktu 10 sampai 20 menit. Misalnya kita ambil 20 cc. 20 cc berarti dikalikan dengan 50 sama dengan 1000, ya. Jadi kita kasih dulu 1000. 1000 berarti 2 botol infus kita kasih pertama. 2 botol infus dikasih dalam waktu berapa menit? 10 sampai 20 menit. Setelah 10 sampai 20 menit 2 botol habis, apa yang kita lakukan? Kita cek perfusi. Perfusinya bagaimana? Ini kita pegang akral, kita pegang kakinya. H itu hangat, K itu kering, M itu merah. Hangat, kering, merah. Kalau muncul tanda-tanda itu hangat, kering, merah, berarti ini sudah bagus. Kalau nadinya kurang dari 100 itu sudah bagus. Tensinya lebih dari 100 itu sudah bagus. Kalau sudah bagus kita hentikan buyur, kita kasih cairan maintenance. Tapi kalau pada saat kita kaji itu masih jelek, ya, maka nadinya masih 100, perfusinya
kita pegang akralnya masih dingin, pucat, terus lembab ya, maka kemudian nadinya itu lebih dari 100, tekanan darah kurang dari 100, maka ya kita kasih lagi bolus, kita kasih guyur lagi berapa? 1000 lagi. Kan tadi ingat 2000 sampai 5000. Tadi kita sudah kasih 1000, sisa masih 1000, sisa 1800. Kita kasih lagi dua lagi. 1000 ml atau 2 botol lagi infus. Ya, kita bisa maksimal berapa? 5600 ini tadi. Ya, seperti itu bisa paham adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, ini kalau ini contoh kasus untuk dehidrasi, ya. Dehidrasi misalnya kasus mutaber misalnya ya. Ini ya. Contoh kasusnya ini. Seorang ibu atau bapak misalnya berat badannya 50 kg mengalami dehidrasi berat. Maksudnya dehidrasi berat itu mana? Kita kalau mau lihat dehidrasi berat kita lihat dari ini namanya Pierce. Ini derajat dehidrasi menurut Pierce. Ya. Ini dehidrasi berat tuh ada di sini ya. Apa yang kita nilai? Turgor, lidah, mata, ubun-ubun, rasa haus, nadi, tensi, urin. Turgor kalau sangat menurun, terus lidah keriput, mata tuh cekung, ubun-ubun cekung ini pada bayi ya, kalau orang dewasa tidak. Kemudian rasa haus yang berlebihan, nadinya itu tinggi tapi kecil, atau bahkan tidak teraba, tensinya tuh rendah sekali atau tidak terukur, kemudian urinnya itu sedikit, maka dia termasuk dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat, kehilangan cairannya lebih dari 10%. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini. Ya. Dehidrasi berat berarti 10%. Ini kan 10% ya. 10% dikalikan dengan berat badan 50. Ya. Kemudian 50. Kenapa dikalikan dengan 1000? Karena ini kilogram. Kita harus bawa dia ke mililiter. Kalau dibawa kilogram dibawa ke mililiter berarti dikalikan dengan 1000. Sehingga hasilnya itu 5000. Ya, berat badan 50, kalau kehilangan cairannya itu 10%, maka kebutuhan cairan itu adalah 5000 ini. Ya. Nah, 5000 ini tidak kita kasih semua. Kita pakai aturan yang tadi. Kasih 20 sampai 40 cc dalam waktu untuk orang dewasa berarti 20 sampai 10 sampai 20 menit. Ya. Berarti berat badannya 50 dikalikan dengan 20 berarti dikasih 1000 lagi dulu. Atau kamu mau kalikan dengan 40 juga boleh, dikasihkan langsung 2000. Kasihkan 2000. 2000 berarti 4 botol 4 botol infus dikasih dalam waktu 10 sampai 20 menit. Setelah 10 sampai 20 menit kita cek dulu hemodinamiknya bagaimana. Hemodinamik yang kita cek itu hanya akral saja. Kalau perdarahan tadi kita cek akral, tensi dan nadi. Kalau dehidrasi yang kita cek hanya akral saja. Hangat kering merah atau tidak. Kalau sudah hangat kering merah, kita hentikan bolus. Terus sisanya itu kita bagi dua. Ya. Kan tadi sudah kasih 2000, sisa 3000. 3000 ini kita bagi dua. 1500 kita berikan dalam 8 jam pertama. Terus 1500 sisanya kita kasih di 6 jam berikutnya. Ya. Setelah itu baru kasih cairan maintenance. Kalau masih jelek berarti kita lanjutkan beri cairan apa namanya? Kan tadi sudah dikasih 2000, masih ada 3000 ya. Kita kasih 2000 lagi. Seperti itu. Ya. Kalau semua cairan sudah kamu beri masih jelek juga, jangan lupa cepat-cepat konsul ke dokter. Ya. Kalau luka bakar itu kita pakai rumus seperti ini. Kalau luka bakar cara perhitungan dan pemberiannya itu lebih gampang. Luas luka bakar, ya luas luka bakar tentu saja kamu sudah tahu. Dikalikan dengan berat badan dikalikan dengan 4 ml itu untuk menentukan berapa kebutuhan cairannya. Kalau misalnya luas luka bakarnya hanya 10%, berarti 10 dikalikan 50 dikalikan 40. Hasilnya 2000 cc. 2000 cc ini nanti kita langsung bagi dua. Setengahnya bagi dua berarti 1000 ya, 1000 dan 1000. 1000 yang pertama itu kita kasih dalam waktu 8 jam.
1000 yang kedua dikasih dalam waktu 16 jam. 8 jam itu bukan dihitung dari saat dia datang rumah sakit, tapi saat kejadian. Jadi penting kamu tanya, ini luka bakarnya terjadi jam berapa? Misalnya luka bakar terjadi jam 6, dibawa ke rumah sakit jam 9, berarti sudah 3 jam lewat toh. Berarti kamu apa namanya? 3 jam, berarti sisa 5 jam. 5 jam berarti ditambah dengan jam 9, 9 berarti 14. Berarti 1000 ini kamu kasih dari jam 9 sampai jam 2. Ya. Kalau dihitung dari waktu kedatangan berarti dari jam 9 sampai jam berapa nih? Jam 5. Tapi yang benar itu adalah diberikan dihitung dari waktu kejadian ya. Kalau kejadian jam 6 berarti dihitung dari jam 6. 6 tambah 8 14. Ini ya, jadi dia masuknya jam 9 di rumah sakit. Berarti kita kasih dari jam 9 sampai jam 14 begitu ya. Itu untuk hari pertama. Hari keduanya kita kasih setengah dari hari pertama. Hari pertama kan 2000. Kalau setengah dari hari pertama berarti kita kasih 1000. Hari ketiga setengah dari hari kedua, yaitu berarti 500 cc. Seperti itu ya. Sampai di sini paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Ya? Paham? Paham, Pak. Saya terlalu cepat atau pas? Tidak apa-apa ya, terlalu cepat sedikit, nanti juga saya kasih rekaman videonya ya.